Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayyuhat thalib wa thalibat, hadirin para santri putra dan putri Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara Jakarta dimanapun berada. Untuk sore kali ini kita akan melanjutkan kajian daripada kitab Ta'lim Muta'allim yang masih membahas tentang tahapan-tahapan bentuk-bentuk kesungguhan maupun cita-cita luhur di dalam mencari ilmu. Namun marilah sebelum kita memulai kajian ini, kita hadiah Fatihah kepada musonef hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Az-Zarnuji nafanallahu bi ulumihi wa bi karamati fid daruni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujhidu nafsuhu juhdan. Wala yujhid nafsahu juhdan wala yud'ifin nafsa. Wala yujhid, dan janganlah memberatkan. Wala yujhid, dan janganlah memberatkan oleh dia tolib nafsahu terhadap dirinya dia tolib. Nafsahu terhadap dirinya dia tolib juhdan dengan keberatan. Dalam arti kata, janganlah seorang pelajar, seorang santri benar-benar memberatkan dirinya sendiri. Saya ulangi. Wala yujhid, dan janganlah memberatkan oleh dia tolib nafsahu terhadap dirinya dia tolib juhdan dengan keberatan, sungguhan. Wala yudhoif, dan janganlah melemahkan oleh dia tolib. Wala yudhoif, dan janganlah melemahkan oleh dia tolib an-nafsa pada dirinya. An-nafsa pada dirinya hatta yang qati'a. Hatta yang qati'a sehingga. Hatta yang qati'a sehingga memutus oleh dia tolib. Hatta yang qati'a sehingga memutus oleh dia tolib anil amali, dari amalnya atau pekerjaannya. Jadi seorang santri, seorang pelajar ketika menjalani proses belajar, menjalani proses mengkaji ilmu, maka yang pertama harus punya prinsip, ya. Dia nggak perlu memberatkan diri sendiri dan juga jangan melemahkan diri sendiri. Lantas bagaimana solusinya agar seorang santri di dalam menjalankan thalabul ilmi tersebut ada keseimbangan, ada keikhlasan, sehingga ilmu itu akan masuk. Bal yastakmilu, namun
melakukan oleh dia tolib. Bal yastakmilu, namun melakukan oleh dia tolib, dalam arti kata melakukan proses belajar, arifko dengan pelan-pelan. Arifko ini maf'ul dari kalimat yastakmilu. Saya artikan arifko dengan pelan-pelan, biar lebih enak. Bidzalika di dalam itulah ta'allum atau belajar. Bidzalika di dalam itulah ta'allum atau belajar. Jadi ketika kita sedang mencari ilmu, maka tidak perlu untuk tergesa-gesa. Seumpamanya kita belum mampu baca Al-Quran. Nggak mungkin kita belum bisa membaca Al-Quran langsung belajar ilmu nahwu, ilmu sorof. Ya tentunya berat. Kalau kita merasa belum bisa baca Quran, belajarlah Al-Quran. Mungkin dengan metode qiraati, iqra, dan sebagainya. Atau bahkan kalau kita sudah bisa baca Quran, tetapi belum belajar bahasa Arab, ya jangan langsung belajar nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan sebagainya, ketinggian. Jadi seorang santri jangan memberatkan dirinya sendiri, tetapi belajarlah dengan cara pelan-pelan, belajarlah dengan cara bertahap. Dan juga jangan merasa lemah. Jadi memberatkan diri sendiri nggak boleh, melemahkan diri sendiri juga nggak boleh. Kalau merasa lemah, akhirnya nggak mau belajar, justru meninggalkan daripada belajar, itu juga akhirnya tidak akan bisa mencapai cita-citanya. Jadi harus dengan rifkon atau pelan-pelan, pakai tahapan. Kita melihat kemampuan kita di mana. Dan ini sudah diterapkan sistem ini di pesantren-pesantren. Jadi standarnya orang belajar ilmu agama di pondok pesantren bukan ijazah, tetapi kemampuan. Walaupun dari luar pesantren sudah lulus SMA, bahkan mungkin sudah lulus sarjana, karena sarjana jurusan umum ketika masuk pesantren, ya belum bisa nahwu dan sorof, ya harus belajar nahwu sorof dari bawah, belajar bahasa Arab dan sebagainya. Jangan langsung ke balaghah, mantek, usul fikih, belum mampu. Itu namanya memaksakan diri atau memberatkan diri sendiri. Atau sebaliknya justru putus asa, merasa tidak mampu, nggak mau usaha, itu juga jangan. Jadi laluilah dengan tahapan-tahapan secara pelan-pelan. Hadirin para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya warifku aslun azimun fi jamil asya'i. Karena apa? Warifku dan adapun pelan-pelan, warifku dan adapun pelan-pelan, aslun itu adalah dasar. Aslun itu adalah dasar, azimun yang pokok. Fi jami'il asya'i pada setiap sesuatu. Fi jami'il asya'i pada setiap sesuatu. Jadi pada prinsipnya bahwa orang ketika ingin mencapai sebuah cita-cita, ya, itu harus dengan cara pelan-pelan, dengan cara tahapan, ya. Orang ingin menggapai ilmu, apa dulu yang perlu kita ambil? Ada tahapan-tahapannya. Karena ilmu itu berjenjang, ada ilmu dasar, ada ilmu pertengahan, ada ilmu tingkat tinggi. Sama seperti kita ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang sukses, ya. Nggak ada orang kaya itu, ya, awalnya dari nol, nggak punya harta, nggak punya kekayaan apa-apa. Dia berusaha, dia pengen jadi orang kaya, langsung usaha yang pengennya dapat banyak. Ya nggak mungkin. Minimal ada usaha-usaha kecil-kecilan dulu, bertahap dari awal, ya. Jadi nggak ada orang sukses itu tiba-tiba cepat seperti mudahnya membalik telapak tangan, itu nggak bisa. Orang sukses itu ya diawali dari dasar dulu. Makanya ulama mengatakan warifku aslun azimun fi jamil asya'i. Pelan-pelan atau tahapan merupakan pokok, ya, suatu inti dalam segala hal. Apakah ingin mencapai kesuksesan di dalam ilmu, atau akan mencapai
suatu harta, kekayaan, maupun mencapai yang lain. Semuanya harus pakai tahapan, harus pakai metode, harus menggunakan step demi step. Maka insya Allah seorang ahli ilmu itu atau orang yang mencari ilmu akan menggapai sebuah cita-citanya. Allah telah bersabda Rasulullah oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, kata Rasul, ala ingatlah, inna hadzal-dina, bahwa sesungguhnya inilah agama Islam. Ala ingatlah, inna hadzal-dina, bahwa sesungguhnya inilah agama matinun, itu yang kuat. Islam adalah agama yang kuat. Oleh karena itu fa'auhilu, maka masuklah oleh kalian semua. Fa'auhilu, maka masuklah oleh kalian semua, fihi, di dalam hadzal-din, fihi, di dalam hadzal-din, atau di dalam inilah agama, birifkin, dengan pelan-pelan atau dengan cara yang lembut. Birifkin, dengan cara yang lembut. Jadi Rasul pernah menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang kuat. Oleh karena itu, ketika kita masuk ke sana, ya harus dengan cara pelan-pelan. Yang dimaksud, ya logikanya orang masuk Islam, ya Islam adalah agama yang kuat, agama yang sempurna. Tidak mungkin penganut Muslim, manakala dia baru menjadi orang Islam, ya langsung menguasai ilmu-ilmu agama dengan luas, ya nggak mungkin. Belajar pelan-pelan, belajar baca Quran, ngapalin doa-doa, belajar tata cara sholat dan sebagainya. Jadi tamsilnya bahwa Islam ya hakikatnya ilmu. Di dalam Islam ada ilmu. Karena tanpa ilmu, di dalam kita memeluk agama Islam, melakukan amal-amalan di dalam perintah-perintahnya Islam, ya itu ya tidak akan diterima. Begitu kita masuk Islam, harus belajar ilmunya, harus pelan-pelan, ya. Jadi Islam adalah agama yang kuat. Oleh karena itu, masuklah kalian di dalam Islam dengan cara pelan-pelan. Yang dimaksud ketika kita masuk agama Islam, di dalam Islam ada ilmu, ada tata cara. Bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang soleh, yang berkualitas. Tentunya muslim yang punya ilmu, sehingga kemudian punya ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menggapai ilmu agama, ya, untuk menggapai pengetahuan agama Islam, ya, otomatis tidak serta-merta semudah untuk membalik telapak tangan, tetapi harus dengan cara rifkun, dengan cara pelan-pelan. Wala tubghid, dan janganlah membuat marah olehmu. Wala tubghid, dan janganlah membuat marah olehmu, ala nafsika, atas dirimu. Ala nafsika, atas dirimu, ibadatullahi ta'ala. Ibadatullahi ta'ala, terhadap beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadatullahi ta'ala, terhadap beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'innal mumbita, karena sesungguhnya orang yang selalu beribadah. Fa'innal mumbita, karena sesungguhnya orang yang selalu beribadah. La ardhon, la ardhon, bukanlah terhadap bumi. La ardhon, bukanlah terhadap bumi. Koto'a, koto'a itu bisa menempuh. Koto'a itu bisa menempuh oleh dia man atau mumbit. Koto'a itu bisa menempuh oleh dia munbit. Walau dohron, dan tidaklah terhadap kendaraan. Walau dohron, dan tidaklah terhadap kendaraan. Abqo, abqo itu telah menetapkan oleh dia mumbit. Abqo itu telah menetapkan oleh dia mumbit.
kalimat ini atau ungkap ini menguatkan kepada keterangan di atas bahwa sebagaimana orang yang mencari ilmu tidak boleh memberatkan dirinya sendiri, ya, dan juga tidak boleh lemah, tetap harus berusaha sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas. Tidak boleh memaksakan dirinya sendiri sehingga seolah-olah ketika dipaksakan dia itu tidak ikhlas. Hatinya itu ngegrundel atau marah, ya. Karena ketika ibadah itu tidak diiringi dengan keikhlasan, maka tentunya yang ada atau yang terjadi bukannya seseorang itu akan diterima ibadahnya, tetapi justru ya ibadahnya itu sia-sia. Waqala dan telah bersabda an-nabi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsuka adapun ragamu matiyatuka itu kendaraanmu, farfuk maka pelan-pelanlah olehmu, atau bisa dimaknani lembutlah olehmu, biha terhadap matiyatika. Jadi Rasul pernah mengatakan bahwa ragamu itu adalah bagikan kendaraan bagimu. Oleh karena itu ketika kalian menggunakan kendaraan tersebut harus dengan pelan-pelan. Manusia itu kan kemampuannya terbatas. Ya, jadi kita punya raga, kita punya badan. Nah, badan kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sebagaimana orang mencari ilmu, ya. Berarti raga kita, badan kita akan kita jalankan, akan kita pakai, ya, untuk berusaha, untuk beristihad di dalam ilmu. Oleh karena itu, gunakanlah raga kita ini dengan cara bertahap. Jadi, walaupun ada nasihat bahwa kita disuruh bersungguh-sungguh, tekun dan sebagainya, tetapi tetap kita harus melihat kemampuan kita, melihat situasi dan kondisi. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam sungguh-sungguh mencari ilmu, ya, harus punya metode, harus punya tata cara supaya ilmu itu benar-benar berhasil, ya. Maka jangan memaksakan dirinya kalau belum mampu, ya, kemudian dipaksakan. Seperti tadi kita belum mampu baca Quran, tiba-tiba langsung belajar kitab kuning dan sebagainya, ya nggak mampu. Jadi pelan-pelan, harus dari dasar. Selanjutnya, wala budda li thalibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Wala budda, dan harus atau wajib, tidak boleh tidak, li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu. Apa yang harus ada pada seorang thalibul ilmi? Minal himmati, yaitu cita-cita. Minal himmati, yaitu cita-cita al-aliyati, yang tinggi, fil ilmi, di dalam belajar. Kalau ingin mencapai kesuksesan di dalam ilmu, maka harus punya himmah, harus punya cita-cita yang tinggi dalam belajar. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya manusia atau seseorang, fa innal mar'a, karena sesungguhnya orang, yatiru, itu bisa terbang oleh dia, mar'un, seseorang bisa terbang. Dengan apanya? Bihimmatihi, dengan cita-citanya. Cita-citanya mar'un. Bihimmatihi, dengan cita-citanya dia mar'un. Katoiri, sebagaimana burung. Katoiri, sebagaimana burung, yatiru. Yatiru, yang terbang oleh dia, toirun. Yatiru, yang terbang oleh dia, toirun.
Bijanahaihi. Bijanahaihi dengan kedua sayapnya toirun. Bijanahaihi dengan kedua sayapnya toirun. Jadi ketika orang mencari ilmu, seorang santri, seorang pelajar punya cita-cita yang tinggi, ya. Apapun cita-citanya atau apapun sesuatu yang akan digapai, walaupun itu kelihatannya berat, kelihatan jauh, tetapi kalau punya himmah, punya cita-cita yang tinggi, apa sih sesuatu yang tidak bisa digapai? Oleh karena itu, cita-cita ya itu sangat penting. Kalau kita mencari ilmu nggak punya cita-cita itu hampa. Belajar itu juga malas, ya, tidak ada target. Jadi lemah. Oleh karena itu saran nasihat daripada para ulama bahwa kalau kita punya tujuan atau kita mencari ilmu harus punya himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Sehingga perumpamaannya bahwa ketika orang punya cita-cita yang tinggi itu bagaikan burung ya yang bisa terbang dengan kedua sayapnya. Burung itu kan bentuknya kecil, tetapi dia bisa terbang ke angkasa yang begitu tinggi di mana manusia itu nggak mampu seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa kalau seorang pelajar, seorang santri punya cita-cita tinggi, ya, walaupun orang lain melihatnya bahwa nggak mungkin orang itu bisa menjadi seorang presiden, tapi dia karena punya cita-cita tinggi, akhirnya berhasil. Dia punya cita-cita tinggi, pengen menjadi seorang ulama besar. Menurut orang lain, dalam pandangannya bahwa itu sesuatu yang berat. Tetapi kalau seorang santri, seorang pelajar punya cita-cita yang tinggi, ya, dengan ketinggian ilmu yang ingin digapai, pasti akan terjadi, pasti akan berhasil. Jadi cita-cita yang tinggi itu himmah, semangat atau motivasi yang tinggi itu akan menjadikan orang itu dekat. Dalam arti kata, walaupun rasanya berat dipandang oleh orang lain, tetapi dengan dia yang punya cita-cita tinggi itu kelihatannya ringan, kelihatannya itu dekat. Hal ini telah dikuatkan oleh perkataannya Syekh Abu Thayyib. Qala telah berkata Abu Thayyibi oleh Syekh Abu Thayyib. Qala telah berkata Abu Thayyibi oleh Abu Thayyib, ala qadri ahlil azmi. Ala qadri ahlil azmi, atas kadarnya orang yang memiliki cita-cita. Ala qadri ahlil azmi, atas kadarnya orang yang memiliki cita-cita. Ahlul azmi, orang yang memiliki cita-cita. Ta'ti mencapai atau akan datang oleh dia ahlul azmi. Oh maaf, ta'ti akan datang atau akan tercapai al-azaimu oleh. Maaf, fa'ilnya al-azaim, bukan ahlul azmi. Tadi akan tercapai atau akan datang al-azaimu oleh cita-cita. Jadi sejauh mana sih orang akan menggapai sebuah cita-cita? Itu diukur sejauh mana orang itu punya kesemangatan, punya motivasi. Ya. Jadi kalau orang nggak punya motivasi, nggak punya semangat, nggak punya cita-cita untuk menggapai ya kemuliaan atau ilmu yang tinggi, ya nggak bakalan sampai ke sana. Yang punya cita-cita aja kadang-kadang berat untuk menjalaninya, apalagi yang tidak. Tetapi kalau punya cita-cita, punya motivasi, punya himmah, punya semangat, ya fa insyaallah ta'til azaim, cita-cita itu akan terkabul atau akan tercapai. Wa ta'ti, dan tercapai atau akan datang ala qadril karimi, atas kadarnya kemuliaan. Ala qadril karimi, atas kadarnya kemuliaan. Al makarimu, oleh beberapa kemuliaan. Al makarimu, oleh beberapa kemuliaan. Jadi sejauh manakah orang ingin mencapai sebuah kemuliaan? Iya, sejauh dia bisa untuk berbuat mulia. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, ya mulailah kita melakukan sesuatu yang mulia. Ilmu adalah sesuatu yang mulia. Kalau kita ingin berhasil, maka ya mulailah untuk belajar dengan semangat, dengan tekun, ya dengan rajin,
Nah, itu adalah sesuatu yang mulia. Kalau sudah belajar, sudah tekun, ya, kemudian berdoa kepada Allah agar diberi keberhasilan, maka insya Allah, ya, karena kita sudah berusaha, Allah pun juga akan memberi. Wa ta'zumu dan besar, atau boleh dimaknani dipandang besar. Fi aini sohiri, pada matanya orang yang rendah cita-citanya. Fi aini sohiri, di dalam matanya atau pandangannya orang yang rendah cita-citanya. Maaf, sohir atau rendah. Fi aini sohiri, di dalam pandangan orang yang rendah cita-citanya. Sighoruha oleh rendahnya dia. Sighoruha oleh rendahnya dia himmah. Watazhuru dan tampak kecil. Watazhuru dan tampak kecil fi ainil azimi terhadap pandangan. Fi ainil azimi terhadap pandangan orang yang punya cita-cita tinggi. Fi ainil azimi, di dalam pandangan orang yang punya cita-cita tinggi. Al-azoimu, oleh beberapa cita-cita yang tinggi. Al-azoimu, oleh beberapa cita-cita yang tinggi. Nah, kesimpulannya pada kalimat wa ta'zumu fi ainil sohiri si waruha wa tazhuru fi ainil azimil azoim, bahwa kecilnya kemuliaan akan dipandang besar di mata orang yang rendah cita-citanya. Jadi orang kalau tidak punya cita-cita tinggi, nggak punya semangat di dalam mencapai cita-cita, walaupun kebaikan itu kecil, itu dipandangnya baginya itu besar sekali, ya. Tapi sebaliknya, orang yang punya cita-cita tinggi, ya, pandangannya lebih luas, ya, walaupun itu besar, itu kelihatannya kecil. Ya, mungkin bisa kita logikakan bahwa kita ingin menjadi orang yang berkualitas, orang yang tinggi derajatnya dalam pandangan Allah. Ketika kita memandang amal yang besar, sedekah kita banyak, ibadah kita baik itu sholat, puasa, rajin dan sebagainya, itu dalam pandangan kita sebagai orang yang punya cita-cita tinggi atau ingin lebih dekat kepada Allah, muslim yang berkualitas, walaupun amal ibadah kita banyak, tetapi dalam pandangan kita belum ada apa-apanya atau dipandangnya kecil. Itu kalau orang punya motivasi tinggi, ya, di dalam sebuah kemuliaan yang tinggi. Tapi sebaliknya, orang bodoh, orang awam, orang yang motivasi ibadahnya itu rendah, melihat atau memandang ibadah yang kecil, yang mulia saja, kelihatannya besar, dibesar-besarkan. Ya, itulah gambarannya. Sama seperti orang ingin menggapai ilmu, ya. Kalau cita-citanya atau mungkin motivasinya tinggi, ya, maka sebanyak ilmu apapun, karena dia termotivasi, karena dia semangat, maka dia merasa kecil, merasa mudah, ya. Walaupun kemudian jangan sampai menjadikan kesombongan. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak punya motivasi, nggak punya semangat di dalam belajar, ya, walaupun ilmu itu kecil, berat bagi dia, kelihatannya besar bagi dia. Warroksu, dan adapun pokok atau dasar, fitahsilil asyai, di dalam meraih sesuatu, fitahsilil asyai, di dalam meraih sesuatu, al-jiddu, itu adalah kesungguhan. Al-jiddu, itu kesungguhan, wal himmatu, dan cita-cita. Nah, ini harus dipegang oleh kita semua, bahwa dasar daripada untuk menghasilkan, untuk meraih sesuatu cita-cita, itu adalah al-jiddu wal himmah. Harus punya kesungguhan dan harus punya cita-cita yang tinggi, ya. Faman, maka adapun seseorang,
Kanas itu ada himmatuhu oleh keinginannya diaman. Faman maka adapun seseorang kanas yang ada himmatuhu oleh keinginannya oleh diaman. Hifdzu jami'i kutubi Muhammad ibnil Hasani untuk menghafalkan semua kitab-kitabnya Syekh Muhammad ibnil Hasan. Hifdzu jami'i kutubi Muhammad ibnil Hasan untuk menghafalkan semua kitab-kitabnya Syekh Muhammad ibnil Hasan. Waqtarona dan bersamaan. Waqtarona dan bersamaan oleh diaman. Waqtarona dan bersamaan oleh diaman. Bizalikal jiddi. Atau bidzalika dengan itulah. Bidzalika dengan itulah. Al-jiddu. Waqtarona dan berbarengan oleh diaman bidzalikal jiddi. Dengan itulah kesungguhan. Wal muwadobati dan kontinu atau ketekunan. Fadzohiru maka adapun jelasnya. Fadzohiru maka adapun jelasnya. Kalau bahasa lain prediksinya. Yahfadzu maka bisa menghafal oleh diaman. Yahfadzu maka bisa menghafal oleh diaman. Aksaroha terhadap kebanyakannya kutub. Aksaroha terhadap kebanyakannya kutub. Aunisfaha atau separohnya kutub. Ini digambarkan oleh ulama. Bahwa orang yang punya cita-cita tinggi untuk menghafal kitab-kitabnya Syekh Muhammad ibnil Hasan. Beliau adalah bagian daripada ulama mazhab Hanafi. Ini diumpamakan saja. Kitabnya beliau banyak. Ya, berjilid-jilid. Tetapi kalau seorang pelajar, seorang santri punya himah yang tinggi. Punya motivasi yang tinggi, cita-cita yang tinggi untuk menghafal. Atau ingin menguasai daripada isi kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Hasan, ya, karena dibarengi dengan ketekunan, dibarengi dengan yang namanya cita-cita yang tinggi, maka kata ulama yahfadu aksaroha aunisfaha, maka diprediksi dia akan mampu menghafal sebagian besar atau separuh dari kitab tersebut. Ini contohnya begitu. Kalau memang kita punya cita-cita yang tinggi. Tapi kalau nggak punya cita-cita yang tinggi, jangan yang berjilid-jilid, ya, kitab yang tipis aja. Kalau kita disuruh menghafal, tetapi kita nggak punya cita-cita, nggak punya himmah, nggak punya motivasi yang tinggi, ya, buru-buru hafal, paham juga enggak, ya, sulit, ya, kalau kita nggak punya cita-cita yang tinggi. Fa'amma idza kanat selanjutnya. Fa'amma idza kanas maka adapun apabila adanya. Fa'amma idza kanas maka adapun apabila adanya lahu itu bagi dia thalib. Lahu itu bagi dia thalib himmatun oleh keinginan. Himmatun oleh keinginan aliyatun yang tinggi. Walam yakun dan tidak ada. Walam yakun dan tidak ada lahu itu bagi dia thalib. Walam yakun dan tidak ada lahu itu bagi dia thalib. Jidun oleh kesungguhan. Aukana atau ada. Aukana atau ada lahu itu bagi dia thalib. Lahu itu bagi dia thalib jidun oleh kesungguhan. Walam yakun dan tidak ada. Walam yakun dan tidak ada lahu itu bagi dia thalib himmatun oleh keinginan. Himmatun oleh keinginan atau cita-cita aliyatun yang tinggi. Layah sulu. Maka tidak akan berhasil. Tidak akan mencapai. Lahu bagi dia thalib. Lahu bagi dia thalib. Illa ilmun qalilun. Illa ilmun kecuali ilmu. Qalilun yang sedikit. Jadi ungkapan fa'amma idza kanas lahu himmatun aliyatun. Artinya bahwa sedangkan seseorang
yang mempunyai keinginan atau cita-cita yang tinggi, namun dia tidak mempunyai kesungguhan. Walam yakun lahu jiddun, dia nggak memiliki kesungguhan. Bagaimana dengan orang yang ya, dia itu punya cita-cita yang tinggi, ya, tetapi dia sendiri nggak punya kesungguhan. Keinginan boleh, tetapi usaha kesungguhan tidak ada. Au kana lahu jiddun, atau dia memiliki kesungguhan. Walam yakun lahu himmatun aliyatun, namun dia nggak punya cita-cita yang tinggi. Apa yang terjadi? La yahsulullahu illa ilmun qalilun, ya, maka tidak akan ada keberhasilan ya kecuali ilmu yang sedikit. Jadi istilah kata orang punya angan-angan, punya cita-cita tinggi, tapi nggak mau usaha, ya nonsen. Namanya cuma bisa angan-angan aja. Atau sebaliknya, dia kerja keras, ya banyak belajar, banyak berusaha, tapi nggak punya himmah, nggak punya cita-cita yang tinggi. Ke depan planningnya, programnya seperti apa, nggak ada. Ya, la yasullahu illa qalilun, illa ilmun qalilun. Ya, dia cuma akan mendapatkan ilmu yang sedikit. Ya, jadi pada dasarnya antara cita-cita dan kesungguhan itu harus seimbang. Kalau kita ingin memperoleh, ingin mencapai cita-cita yang tinggi, harus dibarengi, harus disertai dengan usaha yang tinggi. Tidak ada orang yang punya cita-cita tinggi, keinginannya yang besar, tetapi kemudian tidak ada usaha ikhtiar yang tinggi kemudian berhasil, ya. Secara hukum alam, ya, Allah itu tidak akan memberikan keberhasilan kepada orang yang seperti itu. Atau sebaliknya, kerja keras, ya, mau berusaha tapi nggak punya himmah aliyah, nggak punya cita-cita yang tinggi, ya, secara otomatis sulit dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang besar, ya, ibaratnya di dalam ilmu, menjadi orang yang alim, orang yang ahli ilmu. Oleh karena itu, mari kita ambil makna daripada apa yang kita kaji, bahwa setiap santri saya yakin punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, terutama adalah yang harus diperoleh adalah ilmu. Karena orang belajar tentunya ilmu yang sedang dikejar. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan ilmu yang tinggi, mendapatkan cita-cita kita, ya, apa yang kita cita-citakan berhasil, ya, harus ada usaha, harus ada ikhtiar, ya, sungguh-sungguh tekun, dan juga memiliki cita-cita yang tinggi. Intinya bahwa cita-cita yang tinggi, ketika ingin berhasil, ketika ingin mencapainya, maka seseorang harus menyertai dengan kesungguhan, ketekunan yang tinggi juga. Demikian kajian kitab Ta'lim Ilmu Ta'lim yang masih membahas seputar daripada tahapan-tahapan kesungguhan di dalam belajar, dan juga cita-cita yang tinggi itu sangat mendukung, ya. Kalau seorang santri, seorang pelajar nggak punya cita-cita, ya bagaikan orang mati, ya, layah ya walayamud, ya, hidup tetapi bagaikan orang mati. Sama seperti orang hidup pun juga demikian, harus punya tujuan, ke depan kita mau apa, harus punya planning, ya. Nah, mudah-mudahan kajian pada sore kali ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, sehingga belajarnya bertambah sungguh-sungguh, tambah tekun, tidak gampang terpengaruh dengan berbagai macam hiburan maupun pengaruh-pengaruh dari luar. Mari kita konsentrasi, kita tekun untuk belajar ilmu, karena masa depan santri masih jauh, masih panjang. Apa yang perlu dikejar, ya, tentunya adalah kesuksesan, dan kesuksesan itu akan tercapai, akan terwujud karena orang itu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji bermanfaat bagi kita dan bisa menjadikan motivasi belajar bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.